Halo pemirsa, Anda menyaksikan Data Prioritas. Nah, kali ini kita mau bahas program 3 juta rumah rakyat. Program rumah murah untuk rakyat ini diperuntukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diwujudkan dalam periode kuartal 1 2025. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan skema bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah subsidi 3 juta unit. Nah, kita akan lihat ya datanya. Pertama-tama berkaitan dengan kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia. Bisa Anda lihat sendiri ini datanya pemirsa. Ternyata program prioritas dari Presiden Prabowo yaitu 3 juta rumah rakyat ini juga berdasarkan dari banyaknya rumah yang tidak layak huni di Indonesia. Ada 9,9 juta kepemilikan rumah tangga, sementara 26,9 juta rumah tangga menempati rumah tidak layak huni. Sebarannya dari 3 provinsi tertinggi di Indonesia, kita lihat sebarannya untuk petanya bisa Anda saksikan. Untuk di Pulau Jawa ada lebih dari 5 juta kepemilikan rumah, sementara ada lebih dari 15 juta rumah yang tidak layak huni itu di Pulau Jawa ya. Bagaimana dengan di Pulau Sumatera? Kita lihat lagi. Nah, ternyata untuk di Pulau Sumatera ada lebih dari 2.600.000 kepemilikan rumah, tapi terdapat lebih dari 5 juta rumah yang tak layak huni. Dan satu lagi di provinsi terbesar lainnya yaitu Papua, kita lihat ada 156.000 kepemilikan rumah, sementara lebih dari 1 juta rumah tidak layak huni. Nah, Presiden Jokowi telah merealisasikan program 1 juta rumah pada periode jabatannya. Kita akan lihat realisasinya dalam infografis berikutnya, data realisasi program 1 juta rumah Presiden Joko Widodo melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang katanya digadang-gadang ini juga akan digunakan oleh Presiden Prabowo dalam program 3 juta rumahnya. Nah, kita akan lihat sumbernya berasal dari kombinasi antara APBN dengan dana bank penerbit KPR. Pagu anggarannya waktu Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2024 ada 134,49 triliun dan realisasinya adalah lebih dari 1.200.000 unit rumah terbangun selama 10 tahun. Artinya dalam setahun ada pembangunan sebanyak 137.480 unit. Nah, melihat realisasi ini dibangun dalam waktu 10 tahun ya pemirsa, apakah bisa dikejar target dari Presiden Prabowo ini? Kita akan lihat lagi dalam infografis berikutnya. Target pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah sebenarnya seperti apa sih? Nah, kita lihat ya bahwa pemerintah menggelontorkan APBN sebanyak 40,27 triliun yang terdiri dari anggaran Kementerian PKP 5,27 triliun ditambah total pembiayaan perumahan 35 triliun. Adapun beberapa investor ya berasal dari negara asing. Kita akan lihat siapa saja investor-investor yang tertarik menaruh modalnya. Kita lihat dan juga kita tampilkan ternyata rinciannya ini dia. Kita geser sedikit, ada negara Qatar ya sebanyak 4 hingga 6 juta hunian. Ada Uni Emirat Arab 1 juta hunian, Turki sebanyak 50.000 unit, serta Singapura yang akan menyumbang 100.000 unit. Terbaru digadang-gadang ataupun katanya nih ya, Jepang juga disebut berpotensi berinvestasi pada program ini. Lalu berapa sih rencana yang akan dibayarkan oleh pemerintah? Nah, kita akan lihat datanya. Pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp600.000 per bulannya selama jangka waktunya 25 tahun dengan pagu sebesar Rp100 juta per unit rumah. Dengan rincian 1 juta rumah di kawasan perkotaan, 2 juta rumah di kawasan pedesaan yang terdiri dari 75.000 desa, dan untuk satu desa terdiri dari 26 rumah. Dan kita akan lihat tipe rumahnya seperti apa sih, apa yang ada di gambaran Anda ataupun bayangan Anda mengenai rumah yang disubsidi oleh pemerintah ini. Yang jelas ini dia nih ya, tipenya 36 dengan luas 70 meter persegi. Nah, ini hanya gambaran saja ya, untuk desainnya nanti akan menyesuaikan, termasuk Satgas Perumahan mengatakan tidak menutup kemungkinan akan melakukan sayembara kepada masyarakat bersama pihak Bank BTN untuk menentukan desain rumahnya. Lalu kita akan juga lihat hasil survei berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap program 3 juta rumah rakyat. Nah, kita akan lihat ini adalah hasil survei dari indikator ya. Coba saya akan bergeser sedikit untuk memperlihatkan kepada Anda.
Ini dia hasil survei dari indikator awareness dan sikap terhadap program 3 juta rumah rakyat menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah sampel 1.220 responden. 9,8% masyarakat menyatakan sangat setuju, 73,3% setuju, 4,7% menyatakan kurang setuju, dan 1,2% menyatakan tidak setuju. Dan ada 10,9% menyatakan tidak tahu. Nah, itu dia hasil surveinya. Dan lalu kita lihat lagi hasil survei evaluasi terhadap program 3 juta rumah. Seperti apa evaluasinya menurut masyarakat menggunakan metode yang sama ya. Kita lihat infografis berikutnya, ada 3,6% masyarakat mengatakan program ini sangat baik. Lalu 33,2% cukup baik, ada 11,0% yang menyatakan buruk, ada 0,7% menyatakan sangat buruk, dan 51,6% menjawab tidak tahu atas program ini. Nah, dari kita sudah jabarkan ya seperti apa realisasinya, kemudian juga nantinya target-targetnya ini apakah bisa dikejar dengan semaksimal mungkin dengan target 3 juta rumah ini. Para pengamat menyatakan bisa saja tercapai dengan strategi yang tepat. Lembaga pelaksana otoritatif dan capable, serta tentunya ada mekanisme yang kemudian akan disusun dan dijalankan secara tepat juga. Dan seperti apa skema dan mekanisme yang akan dilakukan untuk mengejar target 3 juta rumah dalam setahun? Tentu kita akan nantikan bersama pemirsa kelanjutan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang tujuannya adalah untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat kelas bawah. Demikian segmen data prioritas kali ini. Kami akan kembali untuk Anda dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.